Selamat pagi. Pagi. Wah, di pagi hari ini kita kembali ya Kak di ibadah PA tanggal 29 Agustus bersama Kak Felix, Kak Sin, dan Kak Diana. Oke, adik-adik siapa di sini yang udah siap beribadah? Angkat tangan dong. Siap, Kak. Oke, siap. Kalau gitu, mari berdiri. Sudah berdiri, kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Pakai gerakan ya. Tetap berdiri, kita mau doa pembuka. Gimana sikap doanya? Saya siap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama lewat ibadah hari Minggu pelayanan anak daring ini ya Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa mengikuti ibadah dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami supaya kami bisa dengar-dengaran juga akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik tetap berdiri. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 361 Hari Minggu Hari yang Mulia. Adik-adik kembali lagi sama kakak Felix, Kak Diana dan saat pembukaan firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita siapin dulu nih Kak kitabnya Kak. Oke, boleh Kak. Bacaan hari ini Kak terambil dari Mika. Mika itu perjanjian lama atau baru Kak? Baru. Hah? Baru. Iya, baru. Perjanjian lama dong Kak. Lama ya. Perjanjian lama nih Kak. Dia ada di setelahnya Yunus. Setelah Yunus ada Mika. Sudah ketemu? Mika pasal 3. Mika pasal 3. Kita kasih waktu 10 detik Kak. Ya, Mika pasal 3 ayat 1 sampai 4. Oke, hitung ya Kak. Dari 10 ya Kak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah pasti ketemu lah ya Kak. Sebelum itu kita berdoa ya Kak, melalui Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar Bapa, kami anak-anak-Mu Tuhan akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kau berkati firman hari ini Bapa, kiranya Tuhan boleh tersampaikan kepada adik-adik di rumah Bapa dan boleh adik-adik melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke, mari kita berdiri Kak. Adik-adik juga berdiri di rumah ya. Oke, bacaan kita dari Mika pasal 3 ayat 1 sampai 4. Ini kita baca secara berbalasan ya Kak. Kak Felix ayat 1, ayat 2-nya Kak Diana dan Kak Cynthia. Selanjutnya gitu seperti itu ya. Ya, siap Kak. Oke. Mika pasal 3 ayat 1 sampai 4. Menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan,
daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Amin. Silahkan duduk. Kak, silahkan duduk juga. Oke, thank you Kak. Bacaan kita kali ini Kak diberi judul Aku Mencintai Kebaikan. Tapi sebelum itu mau tanya nih sama Kak Cynthia. Iya. Kebaikan apa sih Kak yang Kakak udah lakuin sama kepada sesama, pada orang-orang sekitar Kak Cynthia? Waktu itu ya Kak, ada temennya Kak Cindy yang sakit. Terus dia kan telepon Kak Cindy nanya kabarnya. Terus dia bilang, oh dia lagi gak enak badan. Terus Kak Cindy ajak, ayo kita berdoa bersama-sama. Itu kan sama aja melakukan kebaikan ya Betul, Kak. Kak. Mendoakan teman yang sedang sakit. Benar banget Kak. Oke, kalau Kak Diana, kebaikannya? Waktu itu ada temenku yang berulang tahun Kak, karena dia sukacita nih Kak, jadi aku ajak dia untuk berdoa. Ayo kita sama-sama berdoa untuk sukacita ulang tahunmu. Jadi kita sama-sama berdoa Kak. Gitu. Kak Diana doain teman Kak Diana yang ulang tahun bukan karena dapet kue ya? Bukan Kak. Nggak dapet kue, pandemi Kak. Oh, mungkin itu. Didoain karena dapat kue atau diajak makan-makan. Wah, enggak Kak. Jadi waktu itu enggak ada kue, enggak ada ajak makan karena lagi pandemi Kak. Jadi kita video call Kak. Ayo doa sama-sama gitu. Tetap bisa dilakukan ya Kak, walaupun dalam keadaan seperti ini Kak ya. Bisa. Nah, Kak Diana, Kak Cynthia tahu Kak, dari perbuatan kebaikan seperti itu, artinya kita menunjukkan loh kasih yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita untuk sesama. Nah, dari kasih itu kita belajar bahwa kebaikan kita ini perlu untuk dibagikan kepada sesama, nggak hanya untuk teman pelayanan kita, mungkin teman gereja kita, nggak hanya seperti itu, tapi untuk orang lain semua Kak, tanpa pandang bulu, tanpa pandang status ya Kak. Jadi semuanya harus kita menunjukkan kebaikan. Nggak perlu nanti kita nunggu balasan seperti apa, nggak perlu Kak. Karena Tuhan kan sudah lebih dulu mencintai kita, sudah mengajari kita lebih dahulu tentang kasih. Betul. Nah dari itu kita belajar bahwa apa yang sudah Tuhan ajarkan kita harus bagikan kepada sesama itu Kak. Kayak ada istilah give and give kan? Nah. Kalau yang lain kan take and give, kalau kita kan give and give, selalu memberi ya Kak. Tapi sangat berbeda nih Kak pada waktu masa Israel dan Yehuda waktu itu Kak. Ada apa Kak di sana Kak? Pada waktu itu Kak kejadiannya Kak, mereka ini bermain curang gitu loh Kak. Curang Kak, jadi mereka ini memanfaatkan kekayaan mereka yang sudah mereka punya untuk bermain politik kepada orang-orang yang miskin Kak. Oh iya, jadi para pemimpin waktu itu ini ya Kak, suka menerima suap berarti ya Kak. Menerima suap terus memeras gitu ya Kak. Betul. Nah, perbuatan kayak begitu tuh nggak boleh loh Kak sebenarnya Kak. Mereka secara diam-diam dengan begitu gampangnya membohongi para rakyat. Jadi harus seperti misalnya untuk membayar pajak yang terlalu tinggi. Oh, sebenarnya misalnya pajaknya cuma misalnya 100.000, tapi mereka mintanya lipat gandakan dilipat gitu Kak. gandakan. Kayak gitu nggak boleh Kak. Masa tertindas banget ya. Bener Kak. Nah dari kejadian-kejadian kayak begitu, lalu ada Kak seorang nabi yang diutus Tuhan untuk memperbaiki kesalahan dari bangsa Israel ini Kak. Mengingatkan mereka ya. Iya, Kan ya. namanya Nabi Mika Kak. Oh iya Kak, tapi sebelum itu apa aja sih Kak kejahatan dari bangsa Israel ini Kak? Kalau yang di Alkitab sih mereka ini Kak menindas mereka, terus apa para pemimpin itu serakah Kak kayaknya Kak. Terus Itu juga ya membuat orang miskin semakin miskin. Terus ada lagi Kak, mereka mengajar tuh hanya karena upah Kak. Waduh. Jadi tidak dengan Nggak kasih, ikhlas ya Kak. Betul. Jadi kalau mereka ngajar, kalau nggak dibayar mereka nggak mau Kak. Jadi mereka yang lihat misalnya nih Kak Feli ke rumah Kak Diana. Kak Diana minta tolong misalnya Ajarin matematika. Betul, misal begitu. Langsung Kak Feli mau gini. Kak Diana, bayarannya berapa ini? Kak, kan aku minta ajarin matematika besok ulangan, Kak susah banget. Tapi kan susah-susah juga Kak aku belajarnya. Kak masa tak cuma-cuma. Waduh. Kayak gitu kan nggak boleh Kak. Nggak boleh ya. Nah, seperti itu contoh para imam pada waktu itu melakukan kejahatan kepada orang miskin pada saat itu. Terus juga mereka itu membuat nubuat palsu hanya demi
uang Kak. Jadi mereka berkata bahwa misalnya Tuhan sudah berfirman bahwa kita harus terus membayar pajak kepada kami orang-orang kaya. Jadi mereka membuat yang palsu Kak. Padahal di kitab itu nggak ada Kak, seperti itu Kak. Tapi mereka membuat demi kesenangan mereka sendiri Kak. Nah, perbuatan seperti itu yang tidak disukai sama Tuhan. Akhirnya lanjut jadi Nabi Mika akibatnya tadi. apa Kak kalau mereka tetap melanjutkan perbuatan Akhirnya, jahat? kalau misalkan sudah melakukan perbuatan jahat, Tuhan tidak mendengarkan doa mereka Kak. Jadi Bukan kalau- tidak mau menjawab ya, tapi tidak mau mendengarkan. Jadi walaupun mereka sudah berdoa, tapi mereka tetap melakukan kejahatan, Tuhan tidak akan dengar ya Kak. Tapi mereka juga kayaknya harus bertobat ya Pak. Harus Benar, Kak, harus bertobat Kak, bertobat. supaya dengar Tuhan doanya ya Kak. Nah, mereka bertobat melalui Nabi Mika yang sudah mengingatkan mereka Kak. Nah, betul. akhirnya Nabi Mika itu untuk mengingatkan para bangsa Israel dan Yehuda untuk kembali kepada jalan Tuhan. Jadi apapun yang sudah mereka lakukan itu ternyata salah Kak. Perbuatan mereka yang pada awalnya dahulu sudah sesuai dengan firman Tuhan, lama-lama mereka belok. Gitu ya. Nah, setelah itu Kak, dari pelajaran kita kali ini harus sadar bahwa bangsa Israel setelah mereka melakukan kejahatan, mereka setelah itu bertobat. Nah, pertobatan itu yang datang dari mereka untuk kembali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan lagi Kak. Jadi bukan semata-mata karena kuat gagahnya mereka, tapi kembali lagi kepada Tuhan Yesus Kak. Nah, setelah setelah renungan kita harus tahu bahwa adik-adik mengerti bahwa kejahatan itu tidak baik untuk dilakukan. Tidak disukai Tuhan ya Kak. Sangat tidak disukai. Mau kejahatan demi untuk apapun, Sekecil apapun, tak boleh itu di mata Tuhan tetap salah. Misalnya aku kan melakukan membantu teman nih Kak waktu ujian. Aku mencontekin dia, tapi kan kalau aku nggak mencontekin nanti dia dapat nilai jelek Kak, gimana Kak? Apakah itu termasuk kejahatan? Termasuk Kak. Iya, walaupun aku membantu ngasih jawaban untuk teman ya Kak, itu termasuk kejahatan Kak. Aku misalnya membantu dia menyalin, misalnya nih ada dapat soal PR online. Terus aku membantu kerjain gitu, nggak boleh nggak Kak? Nggak boleh Kak, nggak boleh ya Kak. Mending Ajarkan dia belajar bersama-sama. Nah, itu lebih baik Kak. Supaya dia bisa memahami. Kakak juga sama aja sudah melakukan kebaikan. Gitu. Bantu teman belajar, mengajarkan teman belajar itu salah satu dari kebaikan kan. Gitu ya. Tanpa harus mencontek, lebih baik belajar dulu bersama. Iya. Saya itu waktu pas ulangan atau mungkin pas ngerjain PR sudah bisa kerjain sendiri-sendiri ya. Bagus begitu. Siap Kak. Dari situ kita belajar bahwa tadi kejahatan tidak baik di mata Tuhan. Terus yang kedua, kita harus tahu bahwa Tuhan itu senang dengan pertobatan. Seperti yang bangsa Israel sudah lakukan melalui Nabi Mika tadi yang sudah mengingatkan mereka. Jadi mau kapanpun bangsa Israel ini bertobat, Tuhan tetap setia menunggu Kak. Itu loh hebatnya Tuhan Yesus itu Kak. Mau menunggu Kak. Biasanya kan kita sebagai manusia aja kadang Kak Felix Sebentar aja udah bosen Kak. Tinggal aja udah tinggal gitu. Di mana Kak Diana Kak Cynthia Kak datang udah tinggal aja biasa Kak Felix begitu. Tapi Tuhan Yesus itu mau menunggu kita. Tuhan Yesus baik banget ya Kak. Sabar. Nah setelah itu melalui pertobatan itu kita siap untuk jadi pribadi yang lebih mendengarkan Tuhan lagi Kak. Jadi tidak mengulangi dosa yang sama lagi Kak. Jadi misalnya hari ini bertobat, besok diulangi lagi boleh ya Kak? Boleh. Boleh. Walaupun Tuhan kita Tuhan yang pemaaf ya Kak ya. Tapi misalkan kita gitu gimana sih kita sebagai manusia sehingga misalnya Kak Felix sudah jahatin Kak Diana lagi. Misalkan tadi nggak ngajarin Kak Diana lagi. Besok lagi nanti belajar bahasa Indonesia misalnya. Nanti kakak tanya-tanya kan sama aja nanti Kak Felix yang berdosa lagi kan ya. Jadi nggak boleh jatuh ke lubang yang sama tadi. Kalau sudah bertobat jangan diulangi lagi ya. Jadi sudah ada lubang, kita harus tutup lubangnya. Di lubang seperti dosa, kita tutup dosa itu, kita harus jalan lagi. Boleh Kita buka lagi, apalagi sampai ngeliat ke belakang ngintip, kayaknya dosanya apa ya? Dia penasaran nih. Nggak boleh coba-coba ya. Coba-coba. Siap Kak. Setelah dari
pertobatan itu kita menunjukkan sikap yang mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak harus adik-adik maksudnya harus menjadi adik-adik yang baru, yang lahir kembali kan. Bukan maksudnya lahir dari ibu terus lahir bukan ya juga. Gitu tadi Kak. Maksudnya lahir baru itu kembali Kak, kembali lagi fokus lagi kepada Tuhan Kak. Oh, sifat-sifatnya Nah, ya. Sifatnya. perbuatan-perbuatan yang tadi awal Kak Diana sama Kak Cindy dilakuin. Nah seperti itu contohnya kita harus lahir baru kembali Kak. Kita harus selalu menunjukkan kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi apapun itu kita harus tetap mencintai kebaikan Kak. Karena itu kesenangan Tuhan ya Kak. Ada tambahan lagi Kak Diana? Sepertinya cukup ya Kak. Adik-adik pastinya sudah paham ya Kak. Sudah Sin? paham Sudah pastinya. cukup, ya? Udah cukup. Cukup. Nah itu aja adik-adik firman kita kali ini. Mari kita tutup. Boleh tutup Alkitabnya ya. Kita udah. Udah Kak. Mari kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa karena melalui firman ini Bapa, adik-adik Tuhan boleh semakin dikuatkan, boleh semakin bertambah cinta kasih pada Engkau Tuhan, bukan hanya melalui kepada Engkau saja Bapa, tapi melalui kepada sesama mereka Bapa. Engkau berkati kami Tuhan Yesus, boleh setiap hari Tuhan boleh makin mencintai Engkau Tuhan dan berbuat kebaikan kepada sesama kami Bapa. Engkau juga memberkati Tuhan bangsa Indonesia ini Bapa yang masih dalam pandemi ini Bapa, Engkau berkati ini Tuhan yang masih menjadi problem kami Bapa. Apapun yang menjadi problem kami Tuhan, satu persatu Tuhan, baik bangsa Indonesia ini juga Bapa, Engkau tutup bungkus semua Bapa. Kami percaya Tuhan penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti atas kami Bapa. Engkau juga memberkati jajaran tertinggi dari presiden sampai yang terbawah Bapa, RT RW Bapa. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau beri hikmat yang baik Bapa supaya mereka boleh memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan dengan ke arah yang lebih baik Tuhan dan sesuai dengan perkenanan Bapa. Engkau juga memberkati Tuhan gereja kami Tuhan, khususnya gereja GPB Benowo Surabaya ini Bapa. Engkau berkati gereja kami Bapa dalam bidang-bidang dan juga pelkat Bapa. Engkau berkati semua program yang dijalankan Bapa dan program yang masih disusun Bapa. Apapun itu Bapa, kami hanya tahu Tuhan bahwa Engkau selalu senantiasa menjaga dan melindungi kami Bapa. Engkau juga memberkati koster, para pegawai, dimanapun mereka Tuhan dalam tugas panggilan mereka sebagai pelayan di gereja ini Bapa. Engkau juga memberkati Bapa orang-orang yang dalam keadaan sakit Tuhan, dimanapun di rumah sakit, di rumah-rumah Bapa, Engkau berkati mereka Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau selalu menemani mereka Bapa, mereka tidak merasa sendiri Tuhan, dan sehingga mereka memiliki kesembuhan yang hanya daripada Bapa. Dan Engkau juga berkati para janda, duda, yatim piatu Bapa. Begitupun apapun yang menjadi problem mereka Tuhan, Engkau selalu mengerti Tuhan. Kami mengerti Tuhan betapa baiknya Engkau dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami tidak pernah berhenti mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami, dan Engkau sudah memberkati kami Tuhan dan mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kepada kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami pada cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Felix, kita akan nyanyi dari Kidung Ceria 168, Dengarlah Kata Yesus.
persembahan seperti biasa, seperti hari-hari kemarin. Persembahan adik-adik ditaruh di amplop dan dituliskan persembahan Pelkat PA tanggal 29 Agustus, dan adik-adik memberikan kepada orang tua dan orang tua akan menyerahkan kepada pihak gereja. Nyanyian persembahan dari KC 217, Beri Padanya. Kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami telah memberikan sebagian kecil dari apa yang kami punya. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar berguna bagi pelayan di gerejamu GPIB Benau. Berkati juga tangan-tangan yang telah memberikan, biarlah Tuhan memberkati berkat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tiba saatnya di akhir ibadah adik-adik. Sebelum itu kita menyanyi dari KC Selamat di Tangan Yesus. Untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami sudah tiba di penghujung ibadah Bapa. Kau berkati ibadah ini Tuhan, yang sudah kami lakukan, kami laksanakan Bapa. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami dengarkan firman tadi Bapa, boleh tidak berlalu begitu saja Bapa. Mari menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.